lagi dengan saya di video ini ya. Kali ini saya mau ungkapkan nih, kenapa sih bangsa Israel itu menjadi bangsa pilihan? Kenapa bukan bangsa Arab atau bangsa yang lainnya atau bangsa Yunani atau yang lainnya ya? Kenapa sih yang menjadi bangsa pilihan itu bangsa Israel, bukan bangsa yang lain? Padahal bangsa Israel itu orangnya tuh bebal ya. Dan bangsa Israel itu orangnya gigih, kokoh. Kalau A ya A, apapun yang terjadi tetap A. Kenapa sih bangsa Israel yang dipilih dan bukan bangsa lain? Apakah ini ada sangkut pautnya dengan asal mula Israel? Dan jawabannya itu ya. Bangsa Israel menjadi bangsa pilihan. Ini bersangkutan dengan asal mula bangsa Israel. Dari mana sih bangsa Israel ini ada? Kenapa harus ada bangsa Israel di dunia? Dan siapa sih yang melahirkan bangsa Israel? Dan kenapa? Kenapa para nabi-nabi itu datang dari bangsa Israel? Kenapa para nabi-nabi itu lahir dari bangsa Israel? Bukan bangsa Indonesia saja, bukan bangsa Arab aja atau yang lainnya. Kenapa sih nabi-nabi itu datang dari darah keturunan Israel? Kenapa nabi-nabi itu datang dari bangsa Israel, bukan bangsa yang lain? Ini semua dilandasi asal mula bangsa Israel itu lahir. Kita perlu tahu, kenapa sih orang-orang Israel, bangsa Israel itu kalau berdoa, dia selalu menyebutkan Elohim Abraham. Kenapa dia selalu menyebutkan Elohim, Allahnya Ibrahim, Allahnya Abraham? Perlu diketahui, Bapak Abraham adalah bapaknya orang Israel. Nabi Ibrahim adalah bapaknya bangsa Israel. Yang melahirkan bangsa Israel itu Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahimlah pencetus yang melahirkan bangsa Israel. Dari asal mulanya aja sudah sangat jelas kalau bangsa Israel itu darah dagingnya Nabi Ibrahim. Jadi sudah sangat jelas ya, asal muasalnya Israel itu adalah dari Ibrahim, Abraham. Di mana Allah Yahweh Sang Maha Kuasa itu berfirman kepada Ibrahim, berfirman kepada Abraham bahwasanya anak cucu Abraham akan menjadi bangsa yang besar. Anak cucu Abraham akan menjadi anak cucu atau pribadi-pribadi yang dikasihi Allah Yahweh. Jadi dari anak cucu Abraham, anak cucu Ibrahim itu menjadi kesayangannya Allah Yahweh. Itu sudah ditetapkan oleh Allah Yahweh. Itu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam firman-Nya. Itu sudah sangat jelas. Kenapa bangsa Israel disayangi oleh Tuhan, disayangi oleh Allah? Bangsa Israel diberkati. Bangsa Israel memiliki hikmat. Bangsa Israel selalu berkemenangan. Bahkan di akhir zaman, kekalahan bangsa Israel menjadi tanda akhir zaman. Itu betapa sayangnya Allah kepada bangsa Israel. Jadi semua itu bermula dari Nabi Ibrahim. Semua bermula dari Bapak Abraham. Yang membuat bangsa Israel itu disayangi, yang membuat bangsa Israel itu super power, kesayangannya Tuhan. Lalu banyak orang ini berkata, firman Allah bisa berubah. Siapa tahu karena ulah Israel dikutuki oleh Allah. No, perlu kita ketahui, firman Allah, firman Tuhan, kalamullah, firmannya Allah gitu ya, firman Allah itu adalah ketetapan, tidak akan pernah berubah sampai akhir zaman.
Kalau Allah sudah berfirman kepada Bapak Abraham, kepada Nabi Ibrahim, bila mana Allah sudah berfirman A, sampai selama-lamanya tetap A, tidak akan pernah berubah. Karena firman-Nya itu adalah kemutlakan. Kalau Allah itu sudah berfirman A, ya A, itu sudah ketetapan. Kalau Allah sudah berfirman B, ya B, tidak akan berubah-ubah. Karena firman Allah itu adalah kepastian. Firman Allah itu ya dan amin, janjinya itu pasti. Allah Yahweh sendiri, Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri yang berjanji kepada Nabi Ibrahim, kepada Bapak Abraham, supaya anak cucu Bapak Abraham itu menjadi kesayangan Allah, menjadi kesayangan Tuhan. Dan dari anak cucu Bapak Abraham akan menjadi bangsa yang besar. Itu adalah janji dan firman-Nya, dan itu tergenapi. Di mana dari anak cucu Ibrahim akan lahir orang-orang pilihan. Dari anak cucu darah dagingnya Abraham akan lahir orang-orang pilihan. Maksudnya orang-orang pilihan akan lahir para nabi-nabi dan rasul-rasul dari bangsa Israel. Anak cucunya Bapak Abraham, anak cucunya Nabi Ibrahim. Jadi para nabi-nabi dan rasul-rasul itu lahir dari darah dagingnya Israel. Jadi para nabi-nabi dan para rasul-rasul itu orang Israel. Tidak ada nabi dan rasul yang lahir bukan dari bangsa Israel. Setelah kemunculan Ibrahim, para nabi-nabi dan rasul-rasul itu datang dari bangsa Israel. Titik, nggak pakai koma. Karena apa? Allah Yahweh, Allah itu tidak akan memilih orang-orang di luar bangsa Israel. Yang dia pilih itu adalah darah keturunan Ibrahim, orang-orang Israel. Di tengah-tengah orang-orang Israel akan dipilih para nabi-nabi dan para rasul-rasul. Tentunya udah tahu ya, kalau nabi itu orang yang mendapatkan kalamullah atau firman Allah atau kewahyuan, dan dia mendapatkan kabar gembira untuk banyak orang. Sedangkan rasul, dia adalah orang yang dipilih Allah untuk mendapatkan wahyu, mendapatkan firman-Nya untuk dirinya sendiri terutama. Kalaupun dia mau memberitahu kepada orang lain, yang diberitahu itu orang-orang yang dia inginkan. Karena Allah tidak mengharuskan, tidak mewajibkan dia harus memberitahu ke banyak orang. Itu bedanya nabi dan rasul. Kalau nabi itu membawa kabar gembira untuk banyak orang, kalau rasul itu terutama untuk dirinya sendiri. Jadi bangsa Israel itu menjadi bangsa yang super power, menjadi bangsa pilihan, menjadi bangsa kesayangan Allah. Itu karena apa? Karena pencetus lahirnya bangsa Israel itu adalah Nabi Ibrahim. Itu adalah satu pokok pembahasan tentang bangsa Israel yang tidak bisa terlupakan. Kalau bangsa Israel itu adalah bangsa yang lahir dari Bapak Abraham, dari Nabi Ibrahim, dan itu tidak bisa dipungkiri karena itu adalah kenyataan yang ada. Itulah kelasan video kali ini. Jangan lupa klik like, subscribe video ini.